Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, patut kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembali berjumpa melalui channel Pastor Daud, dan saat ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang eh, bisa kita belajar pada saat ini. Namun sebelum, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, biarlah kebenaran firman Allah saat ini menjadi berkat di dalam kehidupan umat kepunyaan Tuhan yang mendengar firman Allah di saat ini melalui channel ini. Kiranya Tuhan ajari dan berbicaralah kepada kami. Kami mau mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman Allah yang hidup, sudah kami berdoa. Amin. Saudara, satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 31. Ibrani pasal 11 ayat 31. Karena itu, karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Sekali lagi, karena itu iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai itu dengan baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasal 11, mulai dari ayat pertama ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-40, kita mendapati nama-nama dari para saksi atau yang pernah menjadi pahlawan di dalam pertandingan iman. Yang menariknya dari kebenaran ini, ada beberapa nama yang disebut di dalam pasal ini. Terdapat dua nama perempuan, yaitu Sarah menurut ayat 11 dan Rahab menurut ayat yang ke-31. Yang lebih menarik lagi adalah ditulisnya nama Rahab, yang kita tahu bahwa dia adalah seorang pelacur dan juga bukan berasal dari bangsa Israel, melainkan dia orang Yeriko. Rahab adalah seorang wanita Kanaan yang tinggal di Yeriko. Ia menentang para penguasa Yeriko itu, dan kita tahu bahwa ia juga menyembunyikan dua pengintai Israel itu yang datang ke kota itu sebelum tembok itu runtuh. Berdasarkan Yosua pasal 6 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-20. Israel mengenangnya sebagai satu-satunya orang yang berkeluarganya selamat dari kejatuhan kota itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah perempuan Rahab itu? Rahab adalah seorang perempuan yang tinggal di Yeriko dan membantu menyembunyikan mata-mata Israel, sehingga ia dan keluarganya tidak turut terbunuh saat kota Yeriko direbut oleh orang-orang Israel di bawah pimpinan Yosua. Menurut Yosua pasal 2 ayat 5. Baik pada masa Alkitab maupun pada masa sekarang ini, nama seorang seringkali dikaitkan dengan pekerjaan saudara. Salah satu nama yang sangat menyedihkan adalah nama Rahab. Sebab ketika orang mendengar nama Rahab, selalu dikaitkan dengan pekerjaan sebagai pelacur, saudara. Nama Rahab itu sendiri berarti besar dan melebar. Artinya nama Rahab itu diperbesar dan sudah melebar namanya itu ke dunia, dengan artian bahwa Rahab itu adalah seorang pelacur. Kita tidak tahu mengapa Rahab menjadi seorang pelacur,
Kita terkejut kenapa nama Rahab muncul di dalam deretan nama-nama pahlawan di dalam iman dalam surat Ibrani ini juga, saudara. Karena itu ada perbedaan yang sangat menyolok antara tokoh-tokoh pahlawan iman yang disebut sebelum nama Rahab itu tertulis, saudara. Karena itu beberapa hal tentang Rahab yang bisa kita belajar pada kesempatan ini. Saudara, mari kita belajar beberapa hal itu dari kehidupan Rahab. Hal yang pertama adalah Rahab, dia seorang perempuan yang tanpa pengharapan. Rahab seorang perempuan yang pernah hidup tanpa pengharapan. Kenapa, saudara? Arti dari kata perempuan sundal dalam bahasa Ibrani adalah sana atau sona. Bahasa Yunaninya itu adalah pornai yang disebut dengan sona, saudara. Pornai. Dan menurut bahasa Yunaninya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, arti dari sona atau sana itu ada 3. Yang pertama adalah laki-laki atau perempuan yang selalu hidup dalam penyembahan, seperti pekerjaan dukungan atau pembuat mantra-mantra di tengah-tengah dunia ini. Maksud yang kedua, pengertian yang kedua dari sona atau sana adalah tindakan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau harta benda, saudara. Sedangkan yang ketiga adalah penjaga atau pemilik rumah penginapan, saudara. 3 arti ini. Kalau kita melebarkan pengertian ini secara luas, Kejadian pasal 38 itu berbicara tentang Tamar yang pernah berusaha kawin dengan anak-anak daripada Yehuda, dan Onam. Pada waktu itu karena yang sulung dikawini dengan Tamar kawin dengan sulung dari Yehuda, meninggal. Kemudian dilanjutkan agar keturunan daripada sulungnya itu dilanjutkan, maka Yehuda kawinkan dengan adiknya Onam. Kemudian Onan juga meninggal. Ada satu laki-laki dari Yehuda yang namanya Sela. Namun dia terlambat untuk dinikahkan dengan Tamar, melanjutkan keturunan dari Namun pada waktu itu Tamar dia menyabar sebagai pelacur. Itulah yang disebut dengan sana dan menggoda. Kemudian dia seolah-olah pelacur, datang waktu malam-malam di tempat tidurnya Yehuda, kemudian dia berbuat zina dengan Yehuda, barulah mendapat seorang anak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tindakan yang Tamar ambil itu adalah disebut sebagai sana atau sona. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada juga kebenaran firman Tuhan yang lain juga berbicara tentang sana itu. Seperti Dina, anak daripada anak perempuan tunggal dari Yakob, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia pada masa itu, kaum wanita banyak yang direndahkan atau dipinggirkan atau dianggap tidak berguna. Mereka tidak diizinkan tinggal di dalam kota. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang terpuan. Mereka atau orang-orang sundal itu disatukan dengan orang-orang yang kusta, orang-orang peternak babi, atau penjual minuman keras. Bahkan juga tempat tinggal mereka itu 3 mil jauh dari kota itu, saudara. Mereka itu dipinggirkan, terbuang, saudara. Tetapi mereka pun dibebaskan oleh perintah, walaupun mereka termasuk kelompok tidak layak dihormati, saudara. Mereka dibebaskan pada waktu malam, sementara kaum ibu atau istri-istri mereka itu di dalam rumah. Kelompok orang sundal, pelacur itu, mereka mendekati orang-orang asing, para penjual-penjual dari luar masuk ke dalam kota. Itu di waktu malam hari mereka tidur dengan mereka. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di kota Yerusalem juga pada umumnya ada 3 kerajaan yang di kota Yeriko. Pada umumnya ada 3 kerajaan yang di kota Kanaan memiliki tempat penginapan, saudara. Mereka didirikan di tempat-tempat strategis seperti, saudara, jalan raya, pintu gerbang, agar tempat itu
didirikan untuk tempat persinggahan bagi para musafir. Kemudian ada pedagang-pedagang yang boleh tinggal di situ, para pengintai, termasuk pengintai bangsa Israel itu yang diutus oleh Yosua, dan juga bagi para pelacur, saudara. Menurut Yosefus, saudara, Yosefus Flavius, dia seorang sejarawan kuno, dan dia pernah menjelaskan di dalam bukunya, dalam tulisannya, bahwa Rahab dia seorang wanita pemilik penginapan. Itu artinya bahwa pekerjaan dari seorang Rahab tidak hanya untuk dia pelacur, tetapi dia juga memiliki pengusaha, saudara. Pemilik penginapan. Mendekati semua yang saya mendasari semua yang saya jelaskan di sini, saudara. Seorang perempuan Sundal yang bernama Rahab itu hidupnya sama seperti orang yang tidak memiliki pengharapan di tengah dunia ini, saudara. Kenapa? Karena perempuan Sundal atau pelacur itu terbuang, saudara. Mereka dianggap sampah, saudara. Mereka ini menjadi mainan bagi kaum laki-laki pada waktu malam, saudara. Karena pekerjaan sehari-harinya itu pekerjaan persundalan, saudara. Pekerjaan yang dianggap hina dan keji, saudara. Rahab termasuk seorang perempuan yang terbuang oleh kerajaan Yeriko. Orang yang dipinggirkan, artinya orang yang tidak terhitung di dalam dunia kehidupan, saudara. Namun bagaimana Rahab mendapatkan, saudara? Yang lebih luar biasanya itu adalah bagaimana Rahab mendapatkan jalan keluar dari kehidupan yang tidak memiliki pengharapan itu, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu-satunya jalan keluar bagi Rahab untuk menjadi orang yang memiliki pengharapan di tengah dunia ini adalah iman, saudara. Dengan iman baru ada kemurahan Tuhan, saudara. Ada iman baru ada anugerah dari Tuhan itu memperolehnya. Ada iman baru ada kasih karunia. Kasih karunia dari Tuhan menyertanya, dan bahkan juga Tuhan berkenan di dalam kehidupannya. Ada iman barulah kita bisa menjadi orang-orang yang berarti, saudara. Kenapa? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Iman itu dasar, saudara. Oleh iman bisa membenarkan orang. Oleh iman menyelamatkan orang yang percaya. Oleh iman itu orang dibuatnya menjadi anak-anak Tuhan di tengah dunia ini, saudara. Tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena itu orangnya mau datang kepada Tuhan. Itu dia harus memperoleh. Dia yakini, dia percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah maha kasih. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pengasih. Dan dia menjadi sumber segala berkat. Dia memberikan kita jalan keluar. Dia memberikan kita pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena itu iman kita, perbuatan kita, pemikiran kita, pekerjaan kita, kita keluar dan masuk. Iman itu adalah dasar keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau itu dengan segenap hati, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakan itu semua, saudara. Dia akan mengangkat kita, kalaupun kita ada di tengah tempurung dosanya seperti apa, saudara. Rahab juga seorang asing, tetapi Tuhan mengangkat dia. Dia menjadi seorang pahlawan iman di tengah-tengah dunia ini. Sampai Tuhan mengangkat dia menjadi orang yang bisa menyebut dirinya sebagai seorang perempuan yang bisa menghasilkan keturunan yang kekal, yaitu kelahiran Yesus Kristus, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Rahab, dia seorang manusia yang tidak terhitung. Tapi kalau dia mendasari iman, dia yakini bahwa bangsa Israel bisa diberikan negeri ini kepada mereka. Dan dia yakini akan apa yang Tuhan buat di dalam perjalanan bangsa Israel, mulai dari keluar dari tanah Mesir, dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalaupun itu dia dengar dari bahasa, Tuhan buat perbuatan mujizat-mujizat yang sedang dilakukan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan itu. Dia yakini itu, dan pasti kalau dua pengintai ini adalah utusan dari Tuhan untuk menyerahkan negeri Yeriko itu kepada mereka.
Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadinya perempuan yang tidak memiliki pengharapan, sekarang dia akan memiliki pengharapan. Dia bilang Tuhan itu Allah di atas segala langit, dan Tuhan itu Allah di atas segala, di bawah bumi ini, saudara. Kalau kalian tiba di sini dan Tuhan memberikan negeri ini kepada kamu, biarlah ingatlah saya pribadi, ayahku, ibuku, saudara laki-laki dan saudara perempuan, saudara. Ini keyakinan, kata-kata iman disertai dengan perbuatan, di mana Rahab menyembunyikan dua pengintai itu diselamatkan dari bahaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat pembebasan Rahab dari belenggu dosa. Pembebasan Rahab dari belenggu dosa. Latar belakang dari Rahab sudah kita lihat. Dia seorang pelacur dari Yeriko. Rahab seorang pelacur yang tinggal di tembok kota Yeriko. Yosua pasal 2 ayat 1. Yosua mengirim dua pengintai itu ke kota Yeriko. Dan kota Yeriko yang begitu kuat dan terkunci rapat itu, kota yang tidak pernah dihancurkan oleh siapapun, karena kota itu kota yang kuat dibanding dengan dua kota yang lain, saudara. Kota Yeriko adalah salah satu atau kota pertama dari Kanaan, negeri Kanaan yang Tuhan janjikan itu, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yosua mengutus kedua pengintai itu dari Sitim ke Yeriko. Tujuan mereka itu supaya mereka mengintai kota Yeriko itu. Mereka bermalam di rumah Rahab yang terletak di berdekatan dengan tembok Yeriko itu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan iman Rahab yang dia munculkan itu, Yosua pasal 2 ayat 4 dan ayat 6. Itu dia menyembunyikan kedua pengintai itu ke bawah jerami yang di tingkatnya atas, karena pada waktu itu orang-orang sudah memberitahukan kepada Raja Yeriko bahwa di rumah kediamannya Rahab itu menyembunyikan dua pengintai orang asing. Karena itu Raja mengutus supaya rumahnya Rahab itu dikerah oleh raja tersebut. Namun dia menyelamatkan mereka dengan cara-cara yang unik dan luar biasa, saudara. Mengakui kedaulatan, tetapi Rahab itu lebih mengakui kedaulatan dan dia tidak pernah takut kepada raja di Yeriko. Perjanjian keselamatan adalah Rahab meminta keselamatan bagi seluruh keluarganya. Dia tidak meminta keselamatan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia minta supaya ayahnya diselamatkan, ibunya diselamatkan, saudara laki-lakinya diselamatkan, dan saudara perempuannya diselamatkan, saudara. Syaratnya untuk mereka memperoleh keselamatan, mereka harus bersatu dan tinggal di dalam satu rumah, dan dia kedua pengintai itu memberikan isyarat kepadanya agar pada saat Tuhan menyerahkan negeri Yeriko dapat diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yosua pasal 6 ayat 20 itu, di mana berbicara tentang Tuhan menyerahkan kota Yeriko dan meruntuhkan benteng Yeriko itu di tangan bangsa Israel, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka menetapkan di tengah-tengah bangsa Israel. Dari situlah keluarga Rahab menetapkan di tengah-tengah bangsa Israel. Ibrani pasal 11:31 tadi menyebutkan bahwa Rahab seorang perempuan muda yang telah menjadi pahlawan iman. Iman dibuktikan melalui perbuatannya, dan ia menjadi seorang moyang Yesus Kristus di tengah dunia ini, saudara. Setelah itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rahab dia kawin dengan Salmon. Kemudian Salmon itu dari Rahab itu Salmon, dia kawin dengan Salmon, kemudian dari Salmon itu melahirkan, dari Salmon diturunkan Boas, itu Obednya diturunkan Boas, kemudian dari Boas melahirkan Obed dari Rut, kemudian dari Obed melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Daud, dan Daud
keturunannya melahirkan Tuhan Yesus, saudara. Pelajaran penting yang kita bisa belajar dari Rahab itu adalah kasih karunia Tuhan yang tersedia bagi siapa saja tanpa memandang masa lalu. Iman yang sejati itu ditunjukkan melalui tindakan nyata, bukan perkataan, saudara. Ketaatan dan kepercayaan kecil dapat membawa dampak yang besar, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan menggunakan pribadi yang tidak sempurna untuk direncanakan di dalam rencana Allah yang sempurna. Karena itu bagaimana Rahab membebaskan dirinya dari dosa. Mengakui bahwa Tuhan adalah Allah. Memahami mengakui perbuatan Tuhan yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan orang-orang percaya yang lain, saudara. Karena itu ayat yang ke-9 dari kitab Yosua pasal 2 itu, aku tahu Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu. Itu bahasa iman, perkataan iman yang keluar dari lubuk hatinya perempuan Rahab itu, saudara. Negeri ini kepatar karena perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang sudah Tuhan lakukan, lakukan bersama-sama dengan kalian. Itu kata-kata daripada perempuan itu. Kami sudah dengar semua kemenangan yang Tuhan berikan kepada kamu itu. Biarlah dia memohon belas kasihan dari Tuhan, ayat 12 ayat 13 itu. Apabila kamu tiba di sini, ingatlah saya pribadi dan keluarga saya. Karena itu sebagai tanda perjanjian untuk menerima keselamatan keluarga Rahab adalah kain kirmisi yang boleh mengikat di jendela, bagian jendela dari rumahnya Rahab itu. Pelajaran penting, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Anugerah keselamatan yang dianugerahkan kepada siapapun yang ada di tengah dunia ini bagi setiap orang-orang berdosa yang mau bertobat kepadanya. Tuhan tidak memandang masa lalu siapakah kita. Seperti Tuhan tidak memandang Rahab yang adalah perempuan sundal, perempuan yang pelacur, yang selalu melakukan pekerjaan malam itu. Tapi Tuhan melihat isi hatinya, Tuhan melihat pertobatannya, Tuhan melihat imannya yang kita bangun itu. Sekalipun Rahab seorang yang penuh dosa, tapi ketika ia bertobat dan percaya, maka ia memperoleh anugerah dan keselamatan. Namanya bahkan muncul di dalam silsilah terpenting moyang daripada Mesias, anak Allah yang hidup itu. Karena itu, saudara, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Datanglah kepadanya dan bertobat serta percaya kepadanya. Dianggap supaya dia sanggup, karena dia sanggup mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Sekalipun sehitam apapun, dia mampu membuat dosa kita menjadi putih seperti salju. Tuhan tidak melihat latar belakang kita untuk beriman kepadanya. Perhatikan, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ada 4 perempuan yang latar belakang tidak bagus, namun masuk di dalam daftar silsilah Yesus Kristus. Perempuan yang pertama adalah Tamar. Dia seorang perempuan sundal juga, saudara, yang pernah dianggap sebagai sundal. Rahab, perempuan sundal. Ruth, perempuan Moab atau orang kafir. Dan istri Uria, dia bersyebah. Tapi dia melahirkan, dia berselingkuh dengan Daud. Mereka semua adalah metafora gereja Tuhan yang asal usulnya berdosa dan binasa, namun karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus telah dibenarkan, dikuduskan. Asal percaya saja, bertobat dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita masuk ke dalam daftar umat Tuhan dan umat keselamatan, umat di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan yang bisa kita belajar pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan dari Rahab, di mana perempuan yang sudah terbuang dari negeri Yeriko memberikan keselamatan, pengampunan, dan keselamatan pribadi keluarganya itu. Dan dia telah menjadi seorang pahlawan di dalam iman. Kami bersyukur, biarlah ini menjadi peringatan bagi kami, agar orang-orang percaya yang latar belakangnya jatuh tenggelam di dalam lumpur dosa, Engkau mampu untuk mengangkat kami menjadi orang-orang yang berarti bagi Tuhan, orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kami bersyukur, kami punya latar belakang masing-masing, tapi kami diselamatkan oleh Tuhan. Dan Engkau sudah membuat kami menjadi hamba Tuhan. Engkau sudah membuat kami menjadi orang percaya. Engkau sudah membuat kami menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan di tengah dunia ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini menjadi berkat bagi kami.
bekal di dalam perjalanan sisa hidup kami yang sedang kami jalani ini. Iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Biarkan bangkitkan iman kami di hadapan-Mu Tuhan, agar dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami melakukan dengan iman, dan kami akan mengalami semua keberkatan, kebesaran, kasih sayang, anugerah daripada Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, demi nama Yesus sudah kami berdoa. Amin.